Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Pak Ahmad dalam pembahasan tema 8, yaitu Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anggota Praja Muda Karana. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Baik, anak-anak, silakan dibuka buku tema 8 kalian ya. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Belajar seperti dulu lagi, belajar bersama hingga tak terasa waktu pulang telah tiba. Ya Allah, ku mohon ampuni dosa-dosa kami serta dosa-dosa seluruh umat di bumi di bulan yang suci fi syahri Ramadan. Berikanlah Masuk keberkahan pembahasan pada pertama, kami. yaitu kalimat. Kalimat ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada kalimat perintah, ada kalimat pertanyaan atau kalimat tanya, dan juga ada kalimat informasi ya. Ini sudah pernah Bapak bahas sebelumnya. Kali ini yang akan Pak Ahmad bahas adalah kalimat perintah. Nah, ciri-ciri kalimat perintah itu apa aja sih? Yang pertama, biasanya intonasi pada bagian akhir kalimat meninggi. Yang kedua, lalu diakhiri dengan tanda seru ya. Seperti ini tanda serunya. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Nah, kita lihat contoh kalimat perintah berikut ini. Minumlah obat dari dokter. Kalimat perintahnya mana? Minumlah. Kemudian, simpanlah buku-buku itu di lemari agar terlihat rapi. Kalimat perintahnya apa? Simpanlah. Partikelnya yang digunakan adalah lah ya. Paham ya sampai sini ya? Berikanlah keberkahan pada kami. Ya, masuk ke pelajaran matematika. Pada pembahasan kita kali ini, kita masih membahas tentang tabel frekuensi. Namun, dalam tabel frekuensi kita hari ini, Pak Ahmad akan menggunakan diagram atau pitogram. Baik, kita simak ya. Contoh soal atau contoh tabel frekuensi di samping. Diketahui data tinggi badan seperti berikut. 127, 126, 125, 129, 128 sampai seterusnya. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar seperti ini. Kita lihat tinggi badannya dalam satuan sentimeter ya. Kemudian jumlahnya. Tinggi badan ada 126, 127, 128, 129, 130. Ingat, sebelum kalian membuat tabel seperti ini, kalian harus teliti ya angka-angkanya yang disajikan oleh data-datanya. Nah, kemudian jumlahnya. Kalau kemarin kita itu menggunakan angka biasa, sekarang kita menggunakan diagram atau gambar atau pitogram ya. Dalam tabel yang menggunakan diagram gambar ini itu menggunakan satu gambar mewakili satu orang siswa. Data di samping ini merupakan diagram atau pitogram, yaitu menggunakan gambar untuk menyatakan jumlah siswa. Nah, gambar satu siswa ini, satu gambar ini itu mewakili satu orang siswa. Nah, gimana Pak kalau misalkan datanya ratusan atau datanya puluhan? Gak mungkin kan kalian gambar sampai ada 100, ada 30, ada 200 misalkan.
Nah, untuk data yang memiliki jumlah yang banyak seperti 100, 200 dan seterusnya, kita bisa menggunakan skala. Contohnya, misalkan satu gambar itu mewakili 10 orang atau 100 orang. Ya. Misalkan tinggi badan anak tinggi badan anak yang mempunyai tinggi badan 126 cm ada 100. Maka kita cukup satu gambar saja karena skalanya yaitu satu gambar mewakili 100 orang. Atau contoh lain, misalkan tinggi badan siswa ada yang 128 cm itu berjumlah 100 orang misalkan. Sama kita buat juga gambarnya cukup satu gambar saja atau satu gambar orang saja. Kemudian ada misalkan yang punya tinggi badan siswa itu 130 cm itu ada 50 orang. Maka kita cukup gambar 5 saja. Nah, satu gambar ini itu mewakili 10 orang ya. Tapi ingat, dalam satu tabel ini itu harus menggunakan skalanya yang sama ya. Dari 126 sampai 130 itu harus menggunakan skala yang sama. Jika jumlahnya banyak ya. Tapi pada contoh soal ini, Pak Ahmad hanya menggunakan satu gambar mewakili satu orang siswa saja. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Lanjut ke pola lantai. Ini pembahasan yang lalu, namun akan Pak Ahmad pertegas kembali ya. Pola lantai itu adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Nah, jenis-jenis pola lantai itu sebagai berikut. Ada pola lantai vertikal, sudah pernah Bapak jelaskan juga. Pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, pola lantai melingkar, dan pola lantai zigzag. Dan masih banyak lagi pola lantai yang lainnya. Nah, keragaman suku bangsa Indonesia itu adalah termasuk negara yang memiliki keragaman budaya. Salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia itu adalah adanya keragaman suku bangsa dan ras. Setiap daerah di Indonesia bukan hanya tinggal suku bangsa yang berasal dari daerah yang sama saja. Contohnya di Jawa Barat itu mayoritas adalah suku Sunda. Namun di Jawa Barat itu bukan hanya suku Sunda saja yang tinggal di Jawa Barat, tetapi juga ada tinggal suku Jawa, suku Batak, suku Madura, suku Asmat, suku Dayak, suku Betawi, suku Bugis, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kalian pernah nemuin kan di Jawa Barat ini, khususnya di Cikarang, kalian pernah lihat orang Jawa ada? Ada. Orang Sunda ada? Ada kan? Orang Madura ada nggak? Banyak ya. Itu adalah keragaman suku bangsa yang tinggal di satu daerah. Nah, kok bisa sih banyak suku bangsa tinggal di dalam satu daerah? Bagaimana bisa gitu? Nah, dengan beragamnya suku bangsa yang tinggal di suatu daerah tersebut, kita harus bisa menumbuhkan rasa persatuan dalam setiap suku bangsa. Ya. Salah satunya bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dapat dilakukan dengan menumbuhkan persatuan dalam keragaman suku bangsa, itu adalah
melakukan berbagai kegiatan positif di masyarakat secara bersama-sama. Contohnya, bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kita, khususnya kalian yang tinggal di perumahan. Pasti itu beragam suku bangsa yang tinggal di sana. Nah, cara menjaga persatuannya salah satunya adalah melakukan kegiatan positif di lingkungan kalian sendiri. Paham ya? Baik, sudah paham semuanya ya dengan penjelasan Pak Ahmad? Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang sudah Pak Ahmad jelaskan barusan. Kalau belum paham, boleh kalian komen di bawah ini untuk bertanya. Atau boleh dibaca-baca ke buku kalian lagi. Atau juga boleh juga kalian mengulangi video ini sampai kalian paham. Baik, kalau kalian sudah paham semua, silakan kalian kerjakan di buku kalian halaman 28, ayo menyusun. Dan halaman 29, ayo kerjakan. Untuk halaman 29, kalian boleh kerjakan di buku tulis ya, agar pembuatan tabelnya itu bisa muat ya. Jadi kerjakannya di buku tulis aja halaman 29. Jangan lupa dikasih tanggal. Supaya tidak keliru ini ngerjainnya kapan ya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya itu halaman 30. Ayo sebutkan. Buat sampai 5 ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, mungkin sekian dulu ya pembahasan dari Pak Ahmad kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Ahmad jelaskan tadi dan kalian dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya dan selamat belajar untuk anak-anak kelas 3C SDIT Suraya. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.